Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Baik rekan-rekan perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam kelas administrasi negara semester 6 ya. Alhamdulillah hari ini saya ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam kembali tentang akhlak ya. Jadi hari ini saya kirim video rekaman karena bertepatan hari libur, tapi agar pertemuan kita tidak kurang, jadi saya ganti materinya dengan rekaman video ya, yang nanti bisa kalian tonton dan juga bisa untuk absen ya di kolom komentar. Nah, akhlak, kalau kemarin kita membahas tentang akhlak, etika maupun moral ya, secara umum posisinya akhlak itu ibarat sebuah pohon ya, batangnya yang juga menghubungkan antara akidah dan juga ibadah. Akhlak pun demikian, akhlak berbagai macam, baik akhlak terhadap diri sendiri, sesama, kemudian bahkan sampai akhlak terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita memasuki pembahasan tentang akhlak terhadap keluarga ya. Ini penting karena ini menjadi sebuah keharusan untuk kita, dan dalam hal ini harus kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian Islam yang kemudian sangat mengutamakan akhlak mengatur terhadap akhlak terhadap keluarga. Oke, bagian pertama yang pasti sangat berperan dalam keluarga adalah walidain atau kedua orang tua kita. Di struktur ya, kemudian di bagian keluarga kita adalah orang tua yang menjadi imam atau pemimpin di keluarga kita. Dalam hal ini ayah dan ibu ya. Jadi dalam bahasa Arab, berbakti ya kepada orang tua itu yaitu birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain ya, istilah ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Artinya berbuat kebajikan kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Semakna dengan birrul walidain, Al-Qur'anul Karim menggunakan istilah ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan kan hasan ya, jadi artinya juga berbuat baik gitu ya. Kalau birrul walidain itu istilah Rasulullah yang kemudian mengemukakannya, kalau ihsan ada dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana, dengan sebaik-baiknya ya, berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, terus pertanyaannya nanti bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal segala macam, nanti akan kita jawab ya. Nah, yang pasti tanamkan pada diri kita, niatkan pada diri kita bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan juga dari Nabi Muhammad SAW ya, sangat menganjurkan birrul walidain ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada umat manusia. Nah, ini di Quran surah Al-Ankabut ayat 8 juga ada dalil tentang perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita.
Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Wajib ya. Dan kami wajibkan ya, jadi hukumnya wajib ya. Kalau wajib arti istilahnya kalau dilaksanakan berarti berpahala, tapi kalau kemudian kita langgar berarti kita akan mendapat dosa. Bahkan ancaman durhaka terhadap orang tua ancamannya sangat besar ya. Ya, durhaka terhadap orang tua ancaman hukumannya sangat besar ya. Maka perintah, artinya ini perintah yang wajib. Ketika kita berbuat baik kita akan mendapat kemuliaan, kebaikan, tetapi kita melanggar dosa dan siap-siap menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, di ayat lain ya, Allah meletakkan perintah berterima kasih ya. Berterima kasih kepada orang tua langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Jadi di ayat ini, di Quran Surah Al-Qamar ayat 14 ini, setelah bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada kedua orang ibu bapak. Di sini telah digambarkan bagaimana ibu kita telah mengandung dalam keadaan lemah ya, yang dalam hal ini bertambah-tambah artinya tidak mudah seperti itu ya, dan menyapihkan dalam 2 tahun artinya merawat ya. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa anjuran untuk kemudian memberi ASI ya itu dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, bagaimana kemudian bentuk-bentuk birrul walidain tadi ya? Bagaimana bentuk-bentuk birrul walidain? Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua. Seorang anak wajib mengikuti segala keinginan kedua orang tuanya, dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Wa in jahadaka 'alayya an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu ikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi kalau orang tua kemudian memberikan kita saran, nasihat yang baik-baik, mengerjakan yang baik-baik, maka harus kita turuti ya. Yang lain harus kita kesampingkan. Nah, tetapi ketika dalam catatan ketika itu bertentangan ya, misalkan perbuatan syirik segala macam, maka baru kita boleh kemudian menolaknya. Tetapi catatannya sih dipergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Artinya dalam menolak pun kita artinya dengan akhlak yang baik ya, tidak membentak segala macam. Nah, semuanya yang menjadi saran keinginan orang tua wajib kita ikuti ya, dalam hal-hal yang membawa kepada kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pertanyaan, ada nggak orang tua yang kemudian memerintahkan keburukan? Ya ada, memang ada kasus-kasusnya. Nah, makanya Allah beri catatan dalam hal ini ketika itu bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam, boleh kemudian kita tidak menuruti ya. Ini salah satu bentuknya. Tapi kalau kita perintah baik, sholat misalkan kita diperintahkan ya, sholat dulu nah kan biasanya kan sholat dulu, maka itu yang harus kita dahulukan ya. Insya Allah juga masih banyak orang tua yang baik seperti itu. Nah, juga sesuai dengan sabda Rasulullah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan semata dalam hal yang ma'ruf. Di riwayat Muslim. Yang kedua, bentuk birrul walidain yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Banyak cara yang bisa dilakukan seorang anak untuk menunjukkan rasa hormat pastinya ya.
menunjukkan panggilan, bahkan dari panggilan kita menyahut panggilan orang tua ya, bagaimana kita merespon berinteraksi dengan orang tua, bahkan itu telah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Isra 23, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ya wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada perkataan yang mulia. Bahkan kata saja itu dilarang ya. Jadi misalkan orang tua manggil, nak sini nak, bantu ibu, nggak mau, kan artinya dalam perintah ini tidak diperkenankan. Gunakan perkataan yang mulia. Kalau misalkan di Banjar ya, atau bahasa Banjar biasanya kan ada dipanggil pun ya, artinya menyahut dengan sopan santun ya. Jadi jika kemudian ada orang tua kita yang misalkan sudah berusia lanjut, perlu pemeliharaan kita, mari kita merawat mereka, pelihara mereka, dalam artian kita layani mereka dengan sebaik-baiknya, karena perlu kita ingat jasa beliau juga yang merawat kita, membesarkan dan segala macamnya. Semoga ini menjadi perenungan untuk kita ya, untuk semua kita untuk tetap berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik dan material ya. Jadi membantu ya, jika kalian misalkan tidak ada kegiatan kuliah segala macam, sedang di rumah, orang tua lagi bekerja atau apa, bersih-bersih ya, dibantu ya, itu kan fisik. Kalau ada misalkan kita sudah punya kemapanan material, sudah punya pekerjaan ya, sisihkan untuk kedua orang tua kita. Sebenarnya mereka, walaupun mereka tidak berharap, tapi ya kita beri untuk mereka ya. Rasulullah bersabda, siapakah yang paling berhak aku bantu dengan sebaik-baiknya? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ditanya sahabat lagi. Jawab Nabi, ibumu lagi. Lalu siapa lagi? Jawab bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Oke, yang keempat, nah ini untuk yang kemudian misalkan orang tuanya qadarullah sudah berpulang ke rahmatullah, artinya sudah meninggal dunia ya. Kita bisa berbakti dengan bentuk apa? Birrul walidainnya, dengan mendoakan kedua orang tua. Meskipun juga yang masih hidup juga bisa doakan beliau sehat, beliau dimudahkan segala urusan ya, dihindarkan dari mara bahaya. Yang meninggal, doakan semoga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa beliau, kirim doa setiap hari. Bahkan kan dalam hadis salah satu 3 jariah yang tidak terputus amalnya itu, amal ibadah yang tidak terputus 3. Yang pertama kan sedekah jariah, yang kedua sedekah jariah, kemudian yang salah satunya pastinya adalah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh atau solehah ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Isra 4. Makanya doa yang masyhur salah satunya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Nah, itu pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, birrul walidain ya. Semoga menjadi perenungan untuk kita dan dapat kita implementasikan ya. Orang tuanya masih hidup, kalau kita masih belum bisa berbakti, membahagiakan, ayo kita ikhtiarkan ya untuk berbakti dan membahagiakan kedua orang tua. Itu kalau bahasa sufi itu surga yang nyata itu ya. Jika kita yang memberi kemuliaan, berbakti dengan kedua orang tua kita ya. Kalau merasa selama ini salah ya, mohon ampun, mohon maaf kepada beliau, perbaiki sikap kita.
Kalau yang sudah orang tuanya tiada, doakan mereka ya, doakan mereka semoga mereka ditempatkan di sisi Allah yang di tempat yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk karena ini pembahasan akhlak terhadap keluarga. Selain orang tua pasti ada karib kerabat, entah itu saudara, adik, kakak, ya paman, bibi, pokoknya keluarga karib kerabat secara umum itu. Maka dikenal dengan istilah silaturahmi atau silaturahim ya. Artinya silaturahim itu hubungan ya, hubungan kasih sayang itu ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya. Jaga silaturahim, jangan sampai dengan sama keluarga putus hubungan, enggak benar. Jangan sampai memutus silaturahim itu ya. Bahkan dalam suatu riwayat, kita tidak bertegur sapa saja selama 3 hari, ibadah kita tidak akan diterima ya. Makanya dengan sesama kerabat ya, atau tetangga juga ya, yang kemudian punya hubungan dengan kita, berbuat baiklah ya, berinteraksi kita dengan baik ya. Kalau ada yang masih masalah diselesaikan dan saling memaafkan, seperti itu. Bentuk-bentuk silaturahim yang kemudian dianjurkan sini adalah berbuat baik, ihsan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kasih sayang sesama kerabat. Silaturahim berkunjung. Kalau ada kelebihan misalkan makanan dikasih ke kerabat, kan tanda kasih itu. Artinya perintah ini kemudian diabadikan di Al-Quran dan hadis. Manfaat silaturahim ya, kalau kita bicara manfaat sangat banyak ya. Salah satunya yang pertama ada mendapatkan rahmat dan nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setelah Allah taala selesai menciptakan makhluknya ya, Rahim bangkit berkata, inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman di hadis qudsi ya, apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu. Lalu Allah berfirman lagi, demikianlah bagimu. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah jika kalian menghendaki. Artinya larangan untuk memutus tali silaturahim ya. Jadi kita mendapat rahmat dari Allah ketika kita menyambung tali silaturahim, masuk surga dan jauh dari neraka. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid al-Ansari radhiyallahu an, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi menjawab, yaitu apabila engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melakukan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Nah, yang ketiga ini lapang rezeki dan panjang umur ya. Rasulullah juga bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah yang melakukan atau mempererat silaturahim. Itu kemudian yang menjadi anjuran kita, akhlak terhadap keluarga kita ya, kita berbuat baik ya di dalam keluarga. Nah, itu keluarga kita juga ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga membawa banyak kebaikan, semoga kita dapat implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karib kerabat ya, saudara dan lainnya ya. Allah akan memuliakan itu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.